Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi bab 2, yaitu proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma. Saya sendiri Fani Medianti Erawan dan teman saya Indra Kusuma Agustina. Kita langsung saja untuk apa yang dimaksud dengan proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif yaitu proses penelitian atau kegiatan proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Nah, di dalam proses penelitian kuantitatif itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah perumusan masalah, rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah penyajian masalah yang akan diteliti dalam suatu penelitian atau studi kasus. Kemudian ada landasan teori, pernyataan yang disusun secara sistematis yang menyelidiki variabel yang kuat berisi teori-teori dan hasil penelitian. Kemudian ada perumusan hipotesis, yaitu pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan pada populasi tertentu. Nah, di dalam populasi ini, populasi dan sampel itu bila populasi terlalu luas, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Kemudian ada pengembangan instrumen, yaitu sebagai alat ukur atau mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Kemudian ada pengujian hipotesisnya, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan maupun dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau yang tidak terkontrol. Atau menguji hipotesis membuat kesimpulan berdasarkan sampel yang diambil dari populasi. Kemudian setelah itu ada analisis data. Analisis data adalah suatu proses yang melakukan hal seperti pemeriksaan untuk menemukan informasi yang berguna dan menginformasikan kesimpulan. Kemudian terakhir ada kesimpulan dan saran, berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Nah, slide bagian masalah akan saya lanjutkan penjelasannya. Masalah merupakan segala sesuatu yang membuat peneliti risau, tidak puas dan membutuhkan jalan keluar untuk mengatasinya. Dapat diartikan juga tidak selarasnya antara harapan dan kenyataan. Menurut Tuchman dalam Sugio, jika setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Sumber masalah. Sumber masalah ini yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Kemudian yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang ketiga, sumber masalah ini bisa dari adanya pengaduan. Dan yang terakhir, sumber masalah tersebut bisa ada karena adanya kompetisi. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data, dan bentuk-bentuk rumusan masalah ada 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah ini rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik satu atau lebih variabel. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif merupakan rumusan masalah yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Yang ketiga yaitu kumpulan masalah asosiatif. Rumusan masalah yang
bersifat asosiatif ini merupakan yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dari rumusan masalah asosiatif ini ada 3 hubungan. Yang pertama yaitu hubungan simetris. Hubungan simetris merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Yang kedua yaitu hubungan kasual, hubungan yang bersifat sebab akibat. Yang ketiga adalah hubungan interaktif, hubungan yang saling mempengaruhi. Kemudian slide selanjutnya adalah menemukan masalah. Untuk dapat melakukan analisis masalah, maka pertama-tama peneliti harus mampu mendudukkan masalah dalam konteks keseluruhan secara sistematik. Dalam konteks tersebut akan terlihat hubungan antara satu masalah dengan masalah lain, baik masalah yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Dilihat dari bagian di atas bahwa melakukan analisis masalah itu ada 2, dengan menyeleksi masalah, kemudian mengetahui akar permasalahan. Dalam melakukan analisis masalah, kita bisa dengan menyusun pohon masalah. Variabel penelitian akan dijelaskan oleh Ibu Fani. Variabel penelitian. Variabel penelitian itu adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang punya variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Macam-macam variabel penelitian ada variabel bebas atau disebut dengan independent variable. Kemudian apa itu independent variable? Variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependent atau terikat. Kemudian ada yang kedua adalah variabel dependent. Variabel dependent itu adalah variabel tidak bebas, yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian variabel moderator atau moderasi, variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependent. Kemudian ada variabel intervening atau variabel antara, yaitu adalah secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependent menjadi hubungan yang tidak dapat diamati dan diukur. Yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan antara variabel independen dengan dependent tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Slide selanjutnya adalah paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Adapun model-model paradigma penelitian, yang pertama adalah paradigma sederhana berurutan, kemudian ada paradigma ganda dengan 2 variabel independen, yang keempat paradigma ganda dengan 3 variabel independen, yang kelima paradigma ganda dengan 2 variabel dependen, dan yang keenam adalah paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 independen. Yang terakhir merupakan paradigma jalur. Paradigma jalur ini merupakan terdapat variabel yang berfungsi sebagai jalur antara X atau X3. Oke, setelah mendengarkan penjelasan materi dari bab 2, kami mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama adalah penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol fenomena. Yang kedua adalah tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian atau penelitian selesai.
Kemudian yang ketiga adalah rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Kemudian yang keempat, variabel penelitian adalah suatu atribut atau nilai atau sifat dari objek, individu atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasi setelah ditarik kesimpulan. Kemudian yang terakhir adalah paradigma penelitian, merupakan kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang peneliti terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori yang dikonstruksi sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.